Ada 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Disitulah keberkahan, ketenangan, petunjuk, rahmat, semua yang Allah janjikan melalui Al-Quran bisa kita peroleh ketika kita merealisasikan tujuan turunkannya Al-Quran. Itu kuncinya di situ. Yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk dibaca dengan benar. Jadi yang pertama, kita harus ada semangat membaca. Membaca Quran harus menjadi bagian dari kehidupan kita, harus mendarah daging. Jangan pernah membaca karena terpaksa. Baca Quran itu adalah ruang untuk mengobati rasa rindu kita kepada Allah, kesempatan untuk meluapkan rasa rindu kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Al-Quran itu surat cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada orang baca dengar Al-Quran itu membosankan, sehingga tidak ada istilah Al-Quran hit. Gak ada. Al-Quran selalu hit, selalu menyenangkan, selalu menyejukkan. Makanya para jemaah sekalian, kita belajar baca Quran agar bisa membacanya dengan benar untuk mendapatkan manfaat Al-Quran. Jadi tujuan diturunkan Al-Quran untuk bisa membacanya dengan benar. Ma'abaratu ahkamit tajwid wa makharijil huruf, membaca sesuai dengan ilmu tajwid, membacanya dengan makhraj yang benar. Udah itu saja. Terutama membaca dengan cara tartil, warattil Qur'ana tartila, membaca dengan tartil. Itu yang penting para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kalau kita sudah jadi qori, bacanya bagus, bahkan menguasai riwayat, sabah qiraat, 7 qiraat, 10 qiraat, berarti kita sudah mendapatkan keberkahan? Belum, baru sepertiganya. Masih ada 2/3 lain, jangan lupa itu. Yang kedua apa? Tadabbur, memahami tafsirnya, lalu menghayati maknanya dan kandungannya. Oleh karenanya para ulama yang dimulai dari Imam At-Tabari. Siapa Imam Tabari? Dia imamnya mufassirin, orang yang pertama kali menafsirkan Al-Quran secara utuh. Dia. Kalau yang lain-lain, Ibnu Abbas punya tafsir tapi terpecah-pecah. Mujahid, ya, kemudian Ikrimah, kemudian Muqatil bin Sulaiman dan tabi'in. Ada beberapa tapi secara parsial, tidak utuh. Kenapa kita perlu tafsir yang utuh? Supaya kita bisa melihat tafsirnya. Apa penjelasan dari ayat Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi masalahnya ada yang tidak pas bagi kita sebagai orang awam, karena tafsir Ibnu Jarir itu At-Tabari tafsir bil ma'thur, tafsir yang syarat dengan riwayat. Seluruh riwayat yang menafsirkan ayat Alhamdulillah dia turunkan dari nabi, sahabat, tabi'in, supaya tidak diragukan lagi bahwa ini tafsirnya, dan jangan berpaling dari tafsir ini. Makanya tafsir yang mendekati kepada kebenaran, tafsir yang mendekatkan diri kita kepada apa yang Allah kehendaki, itu tafsir namanya tafsir bil ma'thur. Sehingga para ulama menghindar dari tafsir bil ra'i, tafsir dengan istihad. Tapi kita kepayahan kalau kita lihat riwayat qala hadatsana fulan, qala hadats fulan. Wow. Kapan kita merenunginya? Makanya Ibnu Katsir turun gunung beliau. Beliau meringkas. Beliau ambil yang penting-penting, tetap tidak merubah esensi daripada tafsir, yaitu tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat, tapi dibuang banyak riwayat dari Imam Tabari. Makanya Ibnu Katsir tafsir terbaik, terutama bagi kita orang awam. Tapi kalau kita ingin mengetahui tafsir yang kontemporer, sehingga kita bisa menghayati tafsir dari setiap ayat Al-Quran,
maka ada di sana namanya tafsir Taisirul Kalimur Rahman, yaitu tafsir yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Allamah Imam Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yang disebut dengan tafsir kontemporer. Beliau menjawab beberapa problem-problem terkini yang disajikan melalui tafsir beliau. Kalau sudah kita tahu tafsirnya, tafsir mubassat, muyassar, yang mudah praktis, baca. Setelah dibaca, belum disebut bertadabbur, karena tafsir bukan tadabbur. Ketika kita menangkap tafsirnya, lalu dihayati, direnungkan. Misalnya, kenapa alhamdulillah? Kenapa pujian itu hanya milik Allah? Oh, berarti Allah yang sempurna. Kalau Allah maha sempurna, berarti kita gak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya Allah. Berarti kalau kita tidak sempurna, kewajiban kita tawadhu, merendahkan diri hanya kepada Allah dan tawadhu kepada makhluk, karena kita tidak sempurna. Kalau Allah maha sempurna, berarti Allah berhak diibadahi, Allah berhak sombong. Oh, itu penghayatannya, itu tujuan Al-Quran. Tapi kalau sudah dihayati, apakah sudah kita akan mendapatkan manfaat di Al-Quran? Belum, baru 2/3. Terakhir, apa itu? Bagaimana cara kita mendapatkan manfaat Al-Quran? Yaitu tujuan yang ketiga, mengamalkannya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kalau orang hanya hafal Quran aja nggak cukup, walaupun hafal 30 juz, nggak cukup. Tidak menjamin Al-Quran bisa menyelamatkannya, membuatnya berkah, menjadi sebab keberkahan, tidak. Jadi orang boleh bangga hafal Quran, tapi belum mutlak. Hanya baru awal sebagai muslim bangga hafal Quran, tapi dia harus ada tahapan berikutnya, menghayatinya. Ujungnya apa? Mengamalkannya dengan benar. Karena ya ikhwata, orang-orang khawarij yang membunuh Ali itu hafal Quran. Abdurrahman bin Muljim, seorang anak muda jidatnya hitam, hafal Quran 30 juz. Bahkan Nabi alaihissalam mengakui bahwa rata-rata orang yang sesat itu, khawarij itu, hafal Quran. Apa kata Nabi alaihissalam? Yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka hafal Quran, tapi mereka tidak paham maknanya. Mereka tidak mengerti kandungannya. Mereka tidak pernah menghayatinya, dan mereka mengamalkannya dengan cara yang salah. Makanya kata Abbas, nazzalu ayatal kuffar 'alal mu'minin. Karena mereka tidak ngerti, tidak menangkap pesan Allah di Al-Quran, salah paham tentang Al-Quran, hanya hafal saja. Sehingga mereka menerapkan ayat-ayat tentang orang kafir, mereka terapkan ke orang-orang beriman. Mereka mengatakan kafir, 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 karena mereka salah kaprah dalam menerapkan ayat ikhwatal iman. Jadi yang penting di Al-Quran, membaca dengan benar, memahaminya dengan benar, lalu dihayati dan diamalkan. Taib, berikutnya kita ingin berakhlak. Akhlak itu sumbernya Al-Quran. Kalau kita belum mengamalkan Al-Quran secara konsisten, maka kita tidak akan pernah berakhlak. Karena akhlak itu dasar utama. Al-Quran itu dasar utama akhlak, modal utama akhlak yang mulia. Makanya Nabi alaihissalam ketika dikomentari tentang akhlak beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kenapa Nabi akhlaknya Al-Quran? Karena beliau menerapkan adab Al-Quran, beliau menjalankan perintah Al-Quran, beliau meninggalkan larangan yang ada di Al-Quran. Beliau yang pertama kali menerapkannya, makanya akhlaknya adalah Al-Quran. Apa saja yang perlu kita perhatikan terkait Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu ibadah. Membaca Quran adalah ibadah. Jadi jangan pernah membaca Quran kecuali karena perintah Allah. Jangan baca Quran karena ingin sembuh dari penyakit. Jangan membaca Al-Quran karena ingin mendapatkan keberkahan, karena ingin mendapatkan ini supaya dilapangkan rezekinya, supaya mendapatkan jodoh. La. Baca Quran itu ibadah lillahi jalla wa ala. Membaca Quran adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan membaca Quran kecuali lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan hidup dari Quran. Nggak boleh. Karena Nabi melarang orang itu kerjanya hanya hidupnya mata pencaharian Al-Quran, baca Al-Quran di sini, di acara ini, di acara itu, nggak boleh. Apa kata Nabi alaihissalam? Iqra'ul Quran wa'malu bihi, baca Quran dan beramalkan Al-Quran. Wala tajbu'an, jangan kamu abaikan Al-Quran, amalkan. Wala taghlu, jangan berlebihan dalam mengamalkan Al-Quran. Wala ta'kulu bi, jangan makan dari Al-Quran.
Karena Al-Quran itu ibadah, Al-Quran itu ayat Allah Jalla wa'ala. Jadi baca sebagai ibadah, jangan jadi mata pencarian. Kemudian para jemaah sekalian, upayakan setiap kita membaca Quran, setiap kita memegang Al-Quran dalam keadaan memiliki wudu. Karena Nabi alaihissalam memberikan contoh seperti itu. Kecuali dalam keadaan junub, beliau tidak membaca apalagi menyentuhnya. Adab, kalau kita junub jangan pegang Al-Quran dan jangan pula membaca. Karena siapa yang dalam keadaan junub baca Quran tidak punya adab dia sama Allah. Tapi haid ulama khilaf. Yang sahih wanita haid dan nifas boleh membaca Quran berdasarkan dalil yang lebih kuat dan dari pendapat ulama. Wallahu taala alam. Kemudian kalau baca Quran upayakan menghadap kiblat demi meraih keberkahan. Kemudian adabnya kalau baca Quran duduk. Apakah boleh berdiri? Boleh. Berjalan sambil berjalan? Boleh. Tapi adabnya, etikanya kalau baca Quran dalam keadaan duduk. Kemudian dipastikan jangan baca Quran mulut kita masih bau. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab bagi yang masih merokok, jangan setelah merokok baca Quran. Jangan. Lihat Nabi alaihissalam. Nabi apakah beliau merokok? Apakah beliau makan bawang putih, bawang merah? Beliau. Kalaupun beliau memakan sesuatu yang berbau tidak sedap, apa yang beliau lakukan? Sebelum baca Quran beliau bersiwak. Bersiwak supaya adab. Jangan sampai baca Quran mulutnya bau. Lihat adab. Jadi kita kalau habis makan makanan yang berbau tidak sedap, apalagi merokok, jangan baca Quran. Adab. Wallahi bau rokok lebih bau daripada bau bawang, daripada bau petek, bau jengkol. Kita rasakan ketika berdiri di sholat atau duduk di saat sholat atau setelah sholat saat berzikir, sebelah kanan kiri yang rokok, itu baunya. Wallahi bau. Ketika dia baca itu baunya luar biasa. Maka tidak boleh dia baca Quran kecuali sebelum baca Quran sikat gigi atau bersiwak yang lebih mudah. Kemudian baca Quran jangan buru-buru, tartil. Makanya kata Aisyah, tahukah kamu bagaimana Nabi baca Al-Quran? Begini kata beliau, Nabi itu kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada waqaf. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pada ayat ini mutawatir riwayatnya, bisa Maliki atau Malik boleh. Ini riwayat Hafs dan Asim, semuanya riwayatnya mutawatir. Jadi boleh dibaca Maliki atau Maliki boleh. Tapi dibaca tartil, jangan buru-buru, jangan juga terlalu pelan. Ya, itu cara baca Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian upayakan diperindah, tapi jangan dipaksa. Mau mengikuti imam fulan, mau mengikuti Sudes, mau mengikuti imam siapa misalnya Abu Bakar Syatiri, memaksa imam Qari Musyair Rashid Al-Afasi sampai rusak tajwidnya, rusak makhrajnya, rusak panjang pendeknya karena demi lagu. Nggak boleh para jemaah. Itu lahan, jatuh kepada kesalahan dalam baca Quran. Nabi menganjurkan kita memperindah bacaan kita, kata Nabi alaihissalam. Laisa minna ma lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami, bukan dari umat kami yang sempurna imatnya yang tidak memperindah suaranya ketika baca Quran. Nikmat wallahi baca Quran dengan suara indah, tapi suara indah setelah bacaannya bagus. Jangan demi suara indah berantakan. Berantakan para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sekali lihat di YouTube. Ya, bacaan-bacaan ya, qori-qori dia cenderung kepada bacaan yang indah, tapi dia mengabaikan panjang pendeknya. Panjang pendek terutama demi lagu, demi suaranya, demi dia melagukan Al-Quran. Itu suatu kekeliruan para jamaah. Kemudian upayakan supaya hati kita semakin lembut. Setiap baca Quran, merenung, bahkan menangis. Supaya kita mudah ingat mati. Supaya kita tidak dilalaikan oleh dunia. Supaya kita rindu Allah Jalla wa'ala. Menangis. Apa kata Nabi alaihissalam? Iqra'ul Quran wabku. Berupayakan baca Quran dan menangislah kamu. Fa'ilam tabku fatabakau. Kalau tidak bisa menangis dan baca Quran, berupaya menangis. Menangis. Ya. Kemudian kalau ada ayat tentang surga, merenung.
Ada ayat tentang neraka, merenung sedikit, berhenti sejenak, merenung. Ya, ada ayat tentang kematian, ada ayat tentang Allah Jalla wa Ala, ada ayat tentang keagungan Allah, merenung. Jangan dibaca langsung, jangan ya tidak berhenti, merenung sebentar. Bahkan Nabi alaihissalam kalau beliau baca ayat tentang surga, beliau berhenti sebentar, lalu dia berdoa, Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah inni as'aluka jannah, dia minta surga. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tentang neraka, tentang azabnya, beliau berhenti sejenak, beliau baca ya doa dengan memohon kepada Allah perlindungan dari api neraka. Kemudian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, jangan dipaksakan lagi-lagi. Jangan demi meniru qori fulan, cara bacanya qori fulan sampai napasnya nggak kuat, kecenderungan suaranya juga tidak tepat, akhirnya berantakan tajwidnya, makhrajnya. Bahkan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, binasa orang yang memaksakan meniru bacaan imam qori fulan, padahal mengakibatkan rusak bacaannya dan berantakan tajwid dan makhrajnya. Kemudian tidak boleh kita menghatam Quran kurang dari 3 hari. Bahayanya apa, dampak negatifnya, kita tidak akan paham Al-Quran. Jangan, bagi yang suka baca Quran, jangan di bulan biasa selain Ramadan. Walaupun ulama khilaf, apakah ini larangan ini berlaku di bulan Ramadan atau tidak, ulama khilaf. Sebagian mengatakan berlaku larangan ini, tapi kesimpulannya tidak boleh menghatam Quran kurang dari 3 hari. Tidak boleh. Maksimal 4 hari atau minimal 4 hari baru hatam. Tapi ada etikanya, menghatam 40 hari sekali, kalau tidak sebulan sekali, kalau tidak 2 minggu sekali, kalau tidak seminggu sekali. Ini yang ideal para jemaah sekalian. Tapi barang siapa yang tidak menghatam Quran lebih dari 40, aib. Ukuran orang dekat Al-Quran kata ulama 40 hari. Bisa dilihat di sini di bagian Al-Quran. Bisa di mana perkataan Abdullah bin Amr bin As dan para ulama yang lain bahwa patokan orang yang dekat Al-Quran di mana dia menghatam Quran setiap 40 hari menghatam. Kalau tidak menghatam 40 hari berarti dia ada jarak dari Al-Quran. Patokannya, ukurannya 40 hari. Kemudian yang sudah hafal diulang-ulang. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya, bagaimana caranya menghafal Quran dan menjaga Al-Quran? Cara terbaik menghafal Quran bagaimana? Kata beliau, Nabi menjawab, gak usah tanya sama saya, kata beliau, tanya sama Rasul. Rasul menjawab, cara menjaga hafalan, menambah hafalan adalah setiap apa yang Anda hafal dari surah Al-Quran, di juz berapapun, dibaca di setiap salat fardu. Kalau memang ada ya masih banyak hafalan Anda, maka dibaca di salat sunnah, terutama salat tahajud. Makanya Nabi sholat tahajudnya lama karena beliau memurojaah hafalan beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi. Insya Allah manjur. Apa yang membuat kita tetap hafal Al-Quran, ayat-ayat yang sudah kita hafal tetap terjaga? Karena kita baca di sholat. Gak usah kita murojaah di mobil atau dengerin, mungkin itu membantu. Tapi yang paling membantu kita menghafal, menjaga hafalan Al-Quran, dibaca di setiap sholat. Coba deh. Di sholat subuh, terutama karena sholatnya dianjurkan bacaan yang panjang. Di sholat duhur, asar, maghrib, isya, terlebih tahajud. Baca ayat yang kita baca, surah yang kita baca, itu sangat membantu untuk menjaga hafalan-hafalan Al-Quran kita. Kemudian ikhwatal iman rahimahullahu ta'ala, terutama utamakan surah-surah yang punya keutamaan dan ayat-ayat yang punya keutamaan. Itu dahulukan. Kalau waktu kita sempit, dan terbatas, dahulukan yang punya keutamaan, surah yang punya keutamaan, ayat yang punya keutamaan apa saja? Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Kahfi. Benar nggak sih Al-Kahfi tidak dibaca di malam Jumat? Para jamaah, para ulama hadis berbeda pendapat. Apakah ada hadis yang menjelaskan kekhususan Al-Kahfi di surah di malam Jumat atau hari Jumat? Khilaf. Sebagai ulama hadis menganggap lemah, mengkhususkan baca Al-Kahfi di malam dan di hari Jumat lemah menurut sebagian ulama hadis. Tapi sebagian ulama hadis mengatakan sahih. Jadi tidak semua ulama mengatakan lemah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu lemah, itu sebagian. Pertanyaannya, kalau kita mengatakan sesuai dengan pendapat ulama hadis yang mengatakan lemah, baik, solusinya apa? Kalau yang tadinya kita rutin baca Al-Kahfi malam hari Jumat, lalu kita berhenti gara-gara dengar hadis itu, nggak lagi baca Al-Kahfi, apa yang kita baca? Surah yang lain.
Hai para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau pendapat ulama yang mengatakan bisa dikhususkan itu sahih? Bahkan saya teliti riwayat-riwayat yang menyebutkan apakah kahfi boleh dikhususkan di malam dari Jumat. Saya temukan riwayatnya, di mana riwayat An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib, ya, di mana Nabi alaihissalam jelas sekali mengatakan, ya, di mana Nabi alaihissalam, An-Nasa'i dalam Sahihah, Sahih Jami', kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, Allah akan berikan dia cahaya antara Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Ini jelas kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang membaca Al-Kahfi, hadisnya sahih, di hari Jumat. Jadi jangan tinggalkan. Kalau ada polemik yang mengakibatkan kaum muslim meninggalkan amal, jangan dibahas. Jangan dibahas polemik yang mengakibatkan kaum muslimin meninggalkan kebiasaan yang baik. Jangan dibahas, jangan disampaikan. Itu penting, namanya fikih dakwah. Kemudian surah Al-Mulk, bagus. Surah Al-Mulk dibaca, Asy-Syams, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian di akhir atau setelah kita membaca Quran, idealnya bukan membaca sadaqallah, tapi doa yang Nabi ajarkan. Apa doanya? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan yang dibaca oleh Nabi setelah membaca Quran. Apa bacaannya? Sadaqallahul azim bukan? Apa? Seperti doa kafarat majlis, cuma ada perbedaan. Kalau doa kafarat subhanakallah, ada Allahumma, nggak perlu. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu jelas bacaan setelah baca Quran melalui hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Adakah waktu khusus, waktu terbaik baca Quran? Tidak ada. Tidak ada hadis yang menyebutkan waktu terbaik baca Quran. Namun kalau mengacu kepada dalil umum yaitu ba'da subuh, na'am, bahwa waktu terbaik yang paling berkah bagi umat Nabi adalah ba'da subuh, tapi tidak dipastikan. Berarti yang lain tidak lebih afdal, tidak. Berarti apa kata Syekhul Islam Taimiyah? Yang terbaik baca Quran waktunya di saat hati sedang tenang, di saat hati sedang mengingat Allah, di saat hati sedang mengingat mati, di saat hati sedang khusyuk. Itulah waktu terbaik untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan ingat, ada larangan Nabi, jangan melupakan ayat yang sudah kita hafal. Jangan biarkan surah-surah yang kita hafal menjadi kita lupakan. Dilarang, karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasa baca Quran misalnya satu hari satu lembar, ternyata sibuk atau lupa atau apa, jangan ditinggal, diqadha. Kita biasa baca subuh satu lembar, maka diqadha waktu duha. Atau tidak bisa waktu duha, sebelum duhur atau setelah duhur. Itu tuntunan Nabi. Setiap kita punya kebiasaan baca Quran sekian ukurnya, selembar, dua lembar atau seperempat juz, maka kalau kita tidak bisa membacanya saat itu, diqadha di waktu yang lain. Jangan dibiarkan terluput. Dan para jamaah, pastikan setiap hari baca Quran. Wallahi, kebutuhan kita kepada Al-Quran melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Wallahi, Al-Quran menyebabkan Allah merahmati kita, ridha kepada kita. Kalau kita nggak makan atau kita tidak mendapatkan makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, mungkin ada gantinya, ada lagi yang lebih enak. Tapi kalau kita sudah kehilangan kenikmatan Al-Quran, berarti kita kehilangan petunjuk. Kalau kita sudah kehilangan petunjuk, berarti kita kehilangan Allah. Kalau sudah kehilangan Allah, maka tidak ada gantinya. Jadi jaga Al-Quran. Al-Quran yang menentukan hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya mengapa Allah menyuruh kita sholat? Karena dua sebab. Karena dua sebab. Bayangkan kalau Allah nggak nyuruh kita sholat, kita mungkin nggak baca Quran sama sekali. Kata Ibnu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kenapa kita suruh baca Quran, suruh mengerjakan sholat? Karena dua sebab. Karena dengan melalui sholat kita baca Quran, melalui sholat kita bisa doa. Bayangkan, makanya dipaksa. Sholat kamu subuh, sholat kamu zuhur, sholat kamu asar, sholat kamu maghrib, sholat kamu isya. Makanya kalau ada orang Islam nggak sholat, dia pasti nggak baca Quran. Dia pasti nggak pernah berdoa, musibah. Muslim itu kuat karena baca Quran dan karena sering berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah kalau dia muslim, ngaku muslim tapi nggak sholat, apa yang mau diharapkan? Dia pasti nggak baca Quran, dia pasti nggak doa. Makanya begitu sayangnya Allah
makanya Allah paksa, Allah wajibkan kita untuk mengerjakan salat 5 waktu sehari malam. Lebih afdal lagi kalau disempurnakan dengan salat-salat sunnah. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian apa yang bisa sampaikan terkait dengan Al-Quran, tunjunan Nabi alaihissalam dalam Al-Quran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.